ayat 1. Ya, mari kita membaca sama-samanya. Dan lembaga kita memberikan judul atau subtema berkata demikian, kemerdekaan Kristen. Ya, kita baca sama-sama di ayat 1 saja teman-teman. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kupat hambaan. Oke, sekali lagi saya bacakan buat kita semua dan teman-teman perhatikan baik-baik. Amin. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu apa teman-teman? Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan apa teman-teman? Perhambaan. Oke teman-teman. Ya, tidak lama lagi teman-teman, beberapa minggu lagi ini, tanggal 17 Agustus di hari Kamis ya, dan untuk merayakan 17 Agustus teman-teman. Dan kita tidak asing lagi mendengar apa itu merdeka, atau kita tidak asing lagi mendengar itu 17 Agustus teman-teman. Ya kan? Betul kan? Tidak asing lagi gitu. Apa 17 Agustus? Tidak seperti itu lagi. Apa itu kamarnya 17 Agustus? Tidak seperti itu lagi. Tidak asing lagi. Kita dengar dari telinga teman-teman. Oke? Nah, kita tahu merdeka. Ya. Kita tahu juga para pejuang pada zaman itu teman-teman. Mereka berjuang ya, berkorban ya, bukan hanya berkorban cinta teman-teman, tetapi mereka berkorban nyawa teman-teman. Bayangkan itu para pejuang ya. Nah, hari ini Indonesia merdeka ke 78. Berapa teman-teman? 78. Bayangkan pada zaman itu Indonesia dijajah oleh apa teman-teman? Negara lain teman-teman. Dan Indonesia mengalami mengalami tekanan teman-teman, mengalami kesulitan ya. Bahkan nenekku teman-teman yang baru mati ya kemarin itu umuran umuran 95, dia bilangnya orang Belanda bilang gitu. Kan nenek saya kan dekat air laut, dia seorang nelayan teman-teman. Bayangkan nenekku ini dapat ikan, datang orang Belanda langsung ambil ikannya. Begitu, bayangkan, ambil semua begitu. Ya, itu penjajahan namanya teman-teman. Ya kan? Saya pikirnya Belanda membeli, ternyata semua ambil tanpa dibayar teman-teman. Bayangkan, 1 bulan yang lalu nenekku meninggal. Ya, nenek dia bersaksi begitu teman-teman. Nah, Indonesia ini dijajah oleh Belanda dan Jepang teman-teman. Hidupnya tertekan, hidupnya nggak bisa untuk bergerak teman-teman. Ya, mungkin ya kalau sekarang kan punya handphone gitu kan. Mungkin sekarang kita bebas ya untuk jumpa sama cinta gitu ya kan. Tapi pada zaman dulu teman-teman nggak bisa gitu, nggak seperti sekarang teman-teman. Karena kenapa? Ada jajahan gitu ya, takut ya ditembak atau takut disiksa, takut ditendang teman-teman. Bukankah begitu? Nah, hari ini kita belajar tentang kemerdekaan Kristen yang sejati. Apa teman-teman? Kristen yang sejati. Ya, sekali lagi, kemerdekaan Kristen yang sejati. Ya, tidak ada komanya, sejati titik. Ya, sejati ya gitu, sempurna teman-teman. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi teman-teman, ya kita bahas teman-teman hari ini. Dan saya tadi malam itu berusaha untuk cari tahu gitu. Jadi anak-anak muda itu rasa baper teman-teman ya, rasa baper ya, rasa ingin tahu itu ada di dalam benak kita teman-teman, ya kan? Bapernya tinggi kali gitu. Kalau bahasa karonya bilang bapernya tinggi kali bah ini gitu ya kan? Iya. Itu baper anak muda, wajar teman-teman baper, rasa ingin tahu tentang informasi ya kan? Rasa ingin tahu dengan kondisi-kondisi yang lain begitu. Nah, hari ini kita belajar tentang merdeka ya teman-teman. Merdeka artinya apa teman-teman? Bebas ya, yang dimaksud berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan teman-teman, tidak terikat atau tidak
tergantung pada pihak lain. Itu merdeka teman-teman, ya. Tidak tergantung lagi kepada pihak lain, ya. Kalau contohnya teman-teman, kalau pacar masih bergantung sama pacarnya, cowok atau ceweknya gitu kan, masih bergantung. Tetapi ini merdeka teman-teman, enggak seperti itu, enggak tergantung lagi, ya kan. Tetapi Indonesia merdeka, terlepas dari jajahan, ya teman-teman. Indonesia ini, ya, tidak tergantung lagi dari jajahan Belanda dan Jepang, teman-teman. Nah, kecuali antara cinta ini bergantung satu sama lain, begitu kan? Nah, sekali lagi teman-teman, menurut para ahli teman-teman, merdeka artinya orang yang mampu berkembang secara utuh, ya. Sekali lagi teman-teman, orang yang mampu berkembang secara utuh, nggak ada putus-putusnya, utuh teman-teman, ya. Selaras dengan aspek kemanusiaan, mampu menghargai dan menghormati satu sama lain, begitu ya kan? Nah, mampu saling menghargai satu sama lain sehingga ada jatuhnya cinta, begitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan, ya. Menjadi pertanyaan buat kita semua, ya. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan Kristen yang sejati, teman-teman? Ya. Dan kita lihat di sini teman-teman, di ayat 1 tadi yang kita baca sama-sama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, titik. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ternyata kalau kita tadi berbicara tentang merdekanya Indonesia, ternyata ada yang menjajah, teman-teman. Kalau kita lihat, ternyata ada yang menjajah Indonesia sehingga Indonesia hidup tertekan, hidup bergantung kepada pihak yang lain. Nah, di dalam kekristenan kita lihat teman-teman, karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk apa teman-teman? Kuk perhambaan, ya. Kuk perhambaan teman-teman, itu yang membuat kita tergantung, itu yang membuat, ya, kita hidup tidak bisa untuk bergerak, kita hidup tidak bisa untuk beraktivitas karena ada kuk yang menghambat atau kuk perhambaan, teman-teman, ya. Nah, hari ini kita belajar tentang kemerdekaan, ya. Kalau kita lihat teman-teman, pasal 1, ya, pasal 1 ayat 4, Rasul Paulus berkata atau mengirimkan surat kepada jemaat-jemaat di Galatia, teman-teman, kita lihat, ya. Karena kasih karunia kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, ayat 4-nya, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita, baginya lah kemuliaan selama-lamanya, ya. Jadi Kristus menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Kata Rasul Paulus menceritakan hanya Kristuslah yang dapat menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Itu isi surat, ya. Rasul Paulus mengirimkan surat cinta kepada jemaat di Galatia, teman-teman, ya. Nah, hari ini kita belajar tentang, sudahkah, menjadi pertanyaan sekarang teman-teman, sudahkah kita mengirimkan surat cinta kepada sesama tentang kebenaran firman Tuhan? Kalau kita belum, mari kita belajar, ya. Mari kita kembali pada konteks hari ini, ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan, ya. Poin yang pertama buat kita semua, ya. Poin yang pertama, kemerdekaan, kebenaran yang memerdekakan, teman-teman. Sekali lagi, kebenaran yang memerdekakan, teman-teman. Bukan karena kehebatan kita, teman-teman, ya.
bukan karena jagonya kita teman-teman, ya, bukan karena hebatnya kita, bukan karena gagahnya kita teman-teman, bukan karena kita gantengnya, bukan karena kita cantiknya teman-teman, enggak, no, tetapi karena kebenaran yang memerdekakan kita teman-teman, ya. Kenapa Kristus datang ke dalam dunia dan memerdekakan kita? Karena kita ada di dalam kuk perhambaan teman-teman. Karena kita ada batas dengan penghalang, yaitu kuk perhambaan. Ketika kita datang kepada Tuhan gak bisa teman-teman. Karena kenapa? Ada kuk perhambaan yang menjadi penghalang ketika kita datang kepada Tuhan teman-teman. Ya. Apa tadi poin yang pertama teman-teman? Kebenaran yang memerdekakan teman-teman, ya. Kebenaran yang memerdekakan, ya. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita hebatnya, bukan karena kita perkasa, enggak teman-teman. Karena kebenaran, karena Kristus datang ke dalam dunia menjadi rupa manusia, mengosongkan diri untuk menyelamatkan kita teman-teman. Kalau kita lihat berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih atau itu cintanya Tuhan Yesus kepada kita. Maka kebenaran itu yang memerdekakan kita dari belenggu dosa. Nah, sekarang menjadi pertanyaan buat kita semua. Apa yang menjadi belenggu dosa? Apa yang menjadi penghalang di dalam kehidupan kita? Atau menjadi pertanyaan lagi, sudahkah kita merdeka di dalam Kristus? Atau apa yang menjadi penghalang teman-teman? Ya. Contohnya teman-teman yang menjadi penghalang untuk datang atau untuk serius kepada Tuhan, salah satunya main game teman-teman. Ya. Sorry. Menjadi penghalang itu menjadi gangguan pikiran kita main game, ya. Banyak kerjaan kita teman-teman itu penghalang, ya. Sebenarnya merdeka itu bebas, tidak tergantung kepada yang lain, tidak tergantung kepada pihak yang lain teman-teman, ya. Tetapi merdeka itu, ya, sesungguhnya di dalam Kristus, ya, untuk melayani Tuhan. Dengan tujuan tadi Kristus mati di atas kayu salib, dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan teman-teman, ya. Bukan tujuan untuk main game, bukan, no, ya, dan lain sebagainya. Mungkin kita sibuk teman-teman, ya, banyak hal, banyak tugas atau banyak hal pekerjaan kita, sehingga kita lupa datang kepada Tuhan. Tetapi ingat satu hal tadi, bahwa kebenaran yang memerdekakan kita, kalau kita menghayati, ya, bahwa kebenaran bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menyelamatkanku. Apa tujuan Tuhan Yesus menyelamatkanku? Tentu kita bertanya, tentu kita menjawab bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menyelamatkanku dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, untuk bersaksi, ya, untuk menjadi surat cinta kepada yang lain, menjadi terang, menjadi garam di sekitar kita di mana kita berada teman-teman, ya. Lihat aja tadi Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus berusaha menyampaikan pesan, menyampaikan surat cintanya kepada orang-orang atau jemaat di Galatia. Bahwa dia berkata, kita merdeka ini, kita hidup ini karena Kristus datang ke dalam dunia memerdekakan kita dari belenggu atau dari dunia jahat. Bilang gitu. Dengan tujuan Rasul Paulus ini mengingatkan kepada orang-orang teman-teman supaya bertekun di dalam Kristus, supaya bertekun dan melayani Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaan kita teman-teman, sudahkah kita bertekun di dalam Tuhan untuk melayani? Itu menjadi jawaban pribadi teman-teman, ya. Itu menjadi jawaban secara pribadi, ya, antara kita dengan Tuhan, ya. Kalau memang belum, mari kita belajar untuk bertekun. Kalau kita memang belum belajar, kalau memang kita belum bertekun, mari kita berusaha di dalam Tuhan, sebab Tuhanlah yang memerdekakan kita, ya. Oleh karena itu,
Gak ada lagi yang membelenggu hidup kita. Gak ada lagi namanya ketakutan, gak ada lagi namanya kekhawatiran teman-teman. Ya. Gak ada lagi istilahnya intimidasi, gak ada lagi namanya ya intimidasi. Tekanan gak ada lagi teman-teman, tekanan batin. Ya. Gak ada lagi namanya saling membenci teman-teman. Karena kenapa? Karena Kristuslah yang memerdekakan kita. Ya. Mungkin kita berkata, aku sakitnya di sini karena dia mengambil pacarku. Mungkin kita berkata demikian, teman-teman, ya kan? Tetapi ingat satu hal, ya, Tuhan ada rencana pada kamu. Ya. Tuhan ada rencana. Kalau memang begitu, kalau dia ambil pacar kita, gak apa-apa, teman-teman, gitu kan? Tapi lebih belajar lagi untuk mengenal Tuhan. Itu mungkinnya begitu, teman-teman. Ya. Mungkin selama ini kan kurang fokus dalam pelayanan Tuhan kan, maka ada orang yang mengambil pacar kita gitu, nggak apa-apa teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman ya. Mungkin karena kita bercerita tentang baperan teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Tadi di ayat 13-nya begitu ya. Ayat 13-nya berkata demikian teman-teman. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil apa teman-teman? Untuk merdeka. Terus apa teman-teman? Tetapi janganlah kamu mempergunakan apa? Kemerdekaan itu sebagai apa? Kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang. Indonesia merdeka untuk bersatu, ya kan? Indonesia bersatu, Indonesia merdeka untuk bersatu, ya kan? Untuk bersatu, teman-teman. Ya. Makanya ada lambangnya Garuda Pancasila, ya kan? Bhinneka Tunggal Ika artinya apa teman-teman? Meskipun berbeda-beda kita tetap satu. Iya, itu artinya merdeka untuk tetap satu. Nah, di dalam kebenaran, di dalam kekristenan, merdeka untuk memuliakan apa teman-teman? Untuk Tuhan, ya kan? Untuk Tuhan, untuk melayani. Ya, makanya firman Tuhan, jangan mempergunakan ya kemerdekaan itu kepada hal-hal yang lain, tetapi kemerdekaan itu gunakan untuk memuliakan Tuhan. Amin teman-temanku. Amin. Iya, ya kan? Makanya di dalam kekristenan itu indah teman-teman kalau kita menghayati, ya indah teman-teman. Karena kenapa? Karena hikmat Tuhan yang ada di dalam hidup kita, sehingga kita merenungkan betapa cinta kasih Tuhan, ya kan? Sebenarnya kita sadar teman-teman, sebenarnya ini kalau bukan Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Itu karena kenapa? Ada hikmat Tuhan, ya kan? Maka tadi merdeka itu untuk memuliakan Tuhan, atau di Indonesia ini merdeka untuk bersatu di dalam Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman. Ya. Ya. Kebenaran yang memerdekakan kita. Oke. Kemerdekaan yang sejati. Tadi tema kita bicara tentang kemerdekaan yang sejati. Di dalam kekristenan ya teman-teman, tentu kita lihat ciri-ciri orang yang merdeka yang sejati tentu nampak dalam kehidupan hari lepas hari teman-teman. Tentu nampak ya, baik tingkah lakunya, sikapnya, di mana dia berada pasti nampak bahwa itu orang merdeka di dalam Kristus, ya kan? Atau Indonesia merdeka pasti nampak tidak dibelenggu lagi oleh negara-negara lain, ya kan? Pasti Indonesia hidup bebas, nggak ada lagi yang mengganggu teman-teman, ya kan? Nah, kembali pada kebenaran firman Tuhan. Ciri-ciri orang yang merdeka di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua teman-teman, hidup dipimpin oleh Roh. Apa teman-teman yang kedua? Hidup dipimpin oleh Roh. Ya kan? Saya akan bacakan buat kita semua di ayat 18. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah apa teman-teman?
hukum Taurat. Ya kan? Indonesia merdeka, terlepas. Indonesia merdeka, tidak terikat dengan pihak yang lain. Indonesia berdiri sendiri dan berdiri tegak, ya kan? Nggak lagi yang mengganggu teman-teman Indonesia sekarang. Karena kenapa? Indonesia merdeka, ya kan? Nah, sama hal di dalam kekristenan yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita ini sebagai orang yang dipimpin, kita ini sebagai orang yang dimerdekakan oleh Kristus, ya, maka hidup ini diperbaharui oleh Roh, dituntun oleh Roh kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Untuk membedakan baik dari yang jahat, teman-teman. Ya. Untuk membedakan baik dan yang jahat, teman-teman. Kenapa? Karena hidup kita dipimpin oleh Roh. Amin. Siap teman-teman hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Ya teman-teman. Karena kenapa? Karena kita ini dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Dulunya kita teman-teman, ya istilahnya lasak kalau bahasa Karo ya. Kalau bahasa Indonesia bilang nakal gitu ya. Kalau bahasa timurnya bilang keras kepala batu gitu, kepala batu kau bilang gitu kan. Kalau bahasa timurnya kan. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan hidup dipimpin oleh Roh. Maka Roh Kuduslah yang menuntun kita, ya. Roh Kuduslah yang mengarahkan hidup kita hari lepas hari, teman-teman. Roh Kuduslah yang mengingatkan terus-menerus ketika kita salah jalur. Roh Kudus yang mengingatkan di dalam hati nurani kita. Ya. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita di dalam hati nurani kita, teman-teman. Ya. Itulah tujuan Kristus datang ke dalam dunia. Dia datang untuk memerdekakan. Dia datang untuk memimpin kita, teman-teman. Ya. Poin yang ketiga teman-teman, kita lihat di ayat 1-nya berkata demikian, berkata demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan apa teman-teman? Janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi apa? Dikenakan kuk perhambaan. Ternyata teman-teman, ya kalau kita lihat ada teman-teman kuk perhambaan, ya kalau kita lihat di ayat 19 sampai 21 di situ teman-teman, ya, yang menjadi penghamba, yang menjadi intimidasi dalam hidup kita ada teman-teman ini di ayat 19 sampai 21 tentang perbuatan-perbuatan. Makanya yang poin kedua tadi, hidup kita ini harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tentu kita hidup di dalam ini tadi kedagingan teman-teman di ayat 19 sampai 21 itu. Makanya mari kita memberi diri untuk dipimpin, ya, oleh Roh Kudus, teman-teman. Amin. Poin yang terakhir teman-teman, berdiri teguh. Ya, berdiri teguh. Berdiri teguh artinya tidak goyah, tidak mudah bimbang, atau tidak mudah diombang-ambingkan kian kemari, teman-teman. Ya, tidak mudah goyah, tidak mudah bimbang, atau tidak mudah kian kemari, gitu. Tetapi berdiri teguh. Karena kenapa? Karena Kristuslah yang memerdekakan kita, sehingga kita dapat berdiri teguh, sehingga kita dapat berdiri sendiri di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak terikat di dalam kuk perhambaan, teman-teman. Ya, yaitu tadi di ayat 19 sampai 21, teman-teman. Ya, ciri-ciri orang yang berdiri teguh, dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, dia, ya, mau dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Dia, ya, hidup penuh kasih. Ciri-ciri orang yang
berdiri teguh, ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, ciri-ciri orang yang memerdekakan kebenaran, tentu dia teman-teman hidup ya, kesabaran, sukacita, damai sejahtera, lemah lembut, penguasaan diri. Itu ciri-cirinya orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Ya. Maukah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Oleh karena itu teman-teman, anak-anak muda, firman Tuhan ini datang kepada kita semua untuk mengingatkan kepada kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk tetap hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, kita tetap berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan mudah, jangan goyah, jangan bimbang. Ya. Oleh karena itu mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, membuka diri kepada Tuhan. Mungkin saat ini teman-teman secara sadar atau tidak sadar, mungkin ada belenggu-belenggu, ya. Mungkin kita tidak merasa atau kita tidak sadar ada di dalam nyonta, ada di dalam kenyamanan, tapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan masih memberi kesempatan buat kita semua untuk datang kepada Tuhan, untuk mengaku dosa di hadapannya. Sebab Kristus tujuan datang memerdekakan kita. Ya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu memerdekakan kami yang sejati. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan datang ke dalam dunia memerdekakan kami. Engkau Tuhan datang ke dalam dunia untuk melepaskan kami dari kuk perhambaan. Sekarang Tuhan kami berdiri di dalam kebenaran firman-Mu. Sekarang kami Tuhan mau dipimpin oleh Roh-Mu. Sekarang Tuhan kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Bapak, mungkin kami Tuhan terpesona dengan kenyamanan apa yang Engkau tidak senang Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami apa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, menyakiti hati-Mu yang kudus. Menurut kami Tuhan, lakukan itu yang benar menurut kami Tuhan secara manusia, tetapi di dalam Engkau itu salah. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan, layakkan dan kuduskanlah kami. Thank you Jesus, Pak Engkau Tuhan yang memerdekakan kami. Bapa dalam surga, berkati anak-anak muda yang telah mendengarkan firman-Mu. Engkau Tuhan terus menerus yang memberikan hikmat pengertian, bahkan di dalam pendidikan mereka. Engkau Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Baik keluarga mereka, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin.